ini testimonial yang akan saya hadirkan di malam hari ini ya. Ini ada Mbak Nyayu ya gitu ya. Teman-teman bisa lihat transformasinya dan beliau ini hal yang terbaik adalah beliau bisa mengatasi problem kesehatan ya dari mulai kista dan lain sebagainya. Saya tidak akan bicara sendiri, ini langsung aja saya panggil orangnya aja gitu ya. Saya panggil orangnya aja, saya stop screen dulu. Boleh nggak saya panggil Mbak Nyayu untuk langsung bercerita gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Silahkan Mbak Nyayu. Halo Mas Warto dan teman-teman Ya, semuanya. Izin bergabung ya Mas ya untuk sharingnya Mas ya. ya. Sehat Mbak Nyayu? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh dong Mbak Nyayu langsung langsung sharingkan sebenarnya apa yang terjadi dengan kesehatan Mbak Nyayu kemudian setelah apa namanya mengikuti program ini apa yang terjadi dengan kesehatannya. Silahkan. Oke, saya sharing sedikit ya Mas Warto ya. Siap. Jadi waktu itu kurang lebih umur 35 tahun, setahun yang lalu berarti ya, sekitar, sorry, 2 tahun yang lalu saya cek kesehatan saya, karena kan saya ada endometriosis gitu ya Mas. Kemudian saya coba cek dan ternyata di eh, di rahim saya itu ada kista. Kistanya awalnya satu, kemudian ternyata ada di sisi kanan pun juga ternyata ada lagi gitu Mas. Dengan ukuran memang sih masih kecil ya, ukuran 2,3 cm lah gitu ya. Akhirnya saya dikasih obat oleh dokter, kan itu obat hormonal gitu ya. Dan tanpa saya sadari obat hormonal itu mengubah metabolisme saya Mas, hitungannya apa ya, muka saya tuh jadi lebih jerawatan gitu ya. Dan saya herannya gini, saya sudah menerapkan pola makan sehat gitu ya, sudah olahraga, tapi ternyata berat badan saya kok malah naik gitu. Nah, akhir tahun 2022 kemarin itu saya nggak sengaja tuh jatuh, kemudian awalnya sih saya masih bisa jalan, kemudian 2 bulan kemudian saya mulai jalan pincang nih Mas, jalan Hmm. pincang, kemudian saya ternyata nggak bisa duduk di lantai, karena kan anak-anak saya masih kecil, kita kalau main di lantai gitu ya, itu saya harus meluruskan kaki gitu kan. Kemudian kalau bangun tuh susah banget. Nah, akhirnya saya cek lagi ke dokter dan ternyata saya ketahuan ada HNP atau syaraf kejepit ya di L3, L4 dan L5. Dan itu Oh. cukup menyulitkan saya untuk jalan ya. Sholat pun itu akhirnya saya terpaksa harus duduk dan saya langsung berpikir gini, ya Allah, umur saya baru 36 tahun, kok saya dikasih penyakit kayak gini banyaknya gitu Mm-mm. loh. Tanpa saya sadari obat-obat kimia itu memang benar-benar mengubah saya banget gitu loh Mas, gitu ya. Akhirnya dokter ya kita evaluasi semua ya dari segi kesehatan, semua evaluasi secara medis gitu ya. Ditanyain semua apa yang saya konsumsi gitu kan, maksudnya obat apa dan segala macam. Akhirnya oke, obat-obatan itu di satu sisi memang untuk memperbaiki, ceritanya memperbaiki kista saya gitu kan. Nah, di sisi lain itu ternyata malah membuat apa ya, produksi lemak saya makin berlebih. Sorry, ini saya mau jelasin, HNP itu Mm. saraf kejepit, Ya, istilah awamnya ya gitu. umum ya betul betul. Secara umumnya gitu. Mm. Nah, kemudian ditambah akhirnya dokter juga mengevaluasi berat badan saya gitu kan. Pada saat itu memang berat badan saya naik drastis Mas gitu ya, Mm-mm. naik drastis gitu kan. Waktu itu sempat mencapai di 68 kilo gitu. Nah, sempat mencapai 68 kilo, itu cukup mengejutkan buat saya dan akhirnya dokter meminta ibu untuk meringankan saraf kejepit saya gitu ya, supaya saya bisa jalan gitu kan. Ibu harus mengurangi berat badan gitu. Saya ditanyain Mm. lah dengan segala macam, tinggi ibu berapa gitu kan. Akhirnya dikasih patokan oleh dokter, berat badan ibu harus bisa mencapai 55 itu paling minimal ya, katanya gitu kan. Saya sempat pesimis waktu itu Mas Warto, Mm-mm. maksudnya gini, bisa nggak ya saya mencapai berat badan itu gitu loh, dengan kondisi saya kan nggak bisa gerak ya gitu kan, dan Iya. gimana saya mau olahraga gitu Mm. kan. Mm. Akhirnya
untung saya dipertemukan dengan program ini ya, Fit90 ini kan. Dan saya merasa bersyukur hanya dalam waktu 3 bulan itu cukup membuat perubahan yang sangat luar biasa, Mas Warto, gitu ya. Wow. Saya diet itu dengan, bagi saya sih gini, ya Allah saya udah kenyang tapi saya udah masih kayak coach itu kan, coach itu pasti mengkoreksi kan makanan, Mbak tambahin lagi gitu kan, tambahin lagi, saya sampai gini. Malah disuruh nambah ya. Jadi saya gini, coach udah nggak sanggup perutnya gitu loh, karena gimana ya, udah perut kita tuh udah kayak apa ya? Commute Mbak, ya oke. Kemudian ditambah lagi, saya kan olahraga nggak mungkin kan, sedangkan di Fit90 itu harus olahraga, intinya gitu kan. Tapi sebisa mungkin akhirnya saya coba untuk, oke, saya diajarin oleh fisioterapis karena kan saya tetap ada terapis ya, ada terapi untuk memperbaiki, gitu kan. Itu tetap saya lakukan stretching gitu ya. Kemudian saya ubah. Commute lagi Mbak, sebentar. Sedikit itu maksudnya gini, kalau HIIT atau Tabata gitu kan, itu kayak ada jump jack atau mungkin ada squat kayak gitu-gitu. Akhirnya saya ubah. Jumping jack itu tidak dengan cara saya loncat gitu, enggak. Tapi saya dengan cara mengubah kaki saya aja bergerak. Tapi dengan toleransi ya, kalau memang kaki saya, kan memang waktu itu saya keserang di saraf kejepit saya itu, di bagian kaki sebelah kiri mulai dari pinggang sampai ke lutut itu kan cukup nyeri ya. Jadi saya toleransi ketika saya udah mulai kerasa nyeri, oke, berarti saya hanya misalkan hanya bisa 1 set, oke 1 set aja gitu. Jadi kemudian ketika saya udah mulai enteng, akhirnya saya itu bisa sampai 3 sampai 4 set, Mas Warto. Jadi di bulan terakhir ketika Fit90 udah mulai masuk hari ke 61 sampai 90, nah itu mulailah saya bisa agak sedikit lebih lama gitu, dan di saat itu saya combine lah, maksudnya dengan jalan pagi gitu ya. Yang disarankan itu kan harusnya berenang, tapi karena saya ada trauma renang gitu kan, saya nggak bisa renang gitu kan. Akhirnya saya jalan pagi di rumah ya, di combine aja sih gitu kan. Akhirnya alhamdulillah memang kalau dilihat gitu ya progresnya, saya kaget Mas Warto. Jujur waktu itu saya pakai ukuran celana gitu ya, yang awalnya itu ukuran L, tiba-tiba saya, kok ini gombrong semua gitu kan. Akhirnya saya nyoba beli baru gitu kan, makanya ukuran S gitu. Dan ukuran S itu sendiri pun saya masih longgar sebenarnya. Cuman tidak ada ukuran XS, ya udahlah saya pakai aja gitu kan. Gitu. Jadi beberapa tuh akhirnya sempat kemarin saya pakai seragam Dharma Wanita gitu ya, saya pakai Dharma Wanita, saya sampai diledekin sama teman saya. Lo minjem ya? Digituin. Bajunya minjem ya. Sempat yang apa? Enggak, ini baju lama, cuman ya gimana, penurunan berat badannya drastis ya Mas Warto ya, ada sekitar 10 kiloan gitu ya, sekitar itu ya cukup drastis gitu. Dan setelah selesai program ini kan saya masih tetap melanjutkan pola makan gitu ya, sama pola olahraganya itu masih tetap saya lanjutkan karena saya masih kejar target dari dokter. Karena dokter itu kalau bisa Ibu kalau sudah nyampe 55, kalau bisa lagi gitu kan di 53 deh Bu gitu, biar aman gitu kan. Nah ini udah lepas dari sebulan, ini saya masih menurun Mas Warto. Tadi miss banget tadi pagi iseng nyoba gitu kan, udah sebulan nimbang gitu kan. Ternyata udah di 54 Mas Warto. Maksudnya terakhir program itu kan 90 hari itu saya di 55 kilo, di 55 kilo. Kemudian ini turun lagi gitu loh. Gitu. Wow, ini banyak poin menarik ya yang saya tangkap dari Mbak Nyayu ya. Pertama bahwa dari sisi pola makan ya, biasanya kalau orang ngebayangin diet itu mesti harus ngurang-ngurangin makan gitu ya. Tapi dengan apa namanya fit ini ya, dengan program ini itu benar-benar justru pola makannya kenyang terus gitu ya. Jadi sehingga pola makan yang kenyang, yang enjoy, yang tetap enak ini yang
ibaratnya udah nggak, ini bukan pola makan diet gitu ya, pola makan yang memang kita bisa nikmatin jangka panjang gitu ya. Bener nggak Mbak Nyayo gitu Betul, ya? Itu betul yang banget. pertama. Yang kedua yang saya lihat bahwa olahraga gitu ya, memang yang namanya olahraga itu bukan kebutuhan orang diet, memang kebutuhan orang hidup gitu, orang-orang mau sehat ya gitu ya, karena memang kita manusia modern yang aktivitasnya mostly bukan fisik gitu. Tapi yang saya suka dari program ini itu benar-benar olahraganya ini semampunya banget gitu. Dari bahkan yang ibaratnya jumping jack itu kan, kalau teman-teman tahu ya, dalam olahraga itu termasuk ringan gitu ya. Jumping jack aja udah ringan, itu ternyata masih bisa dimodifikasi lebih ringan lagi sesuai dengan kemampuan, tapi tetap membawa hasil gitu ya, yang luar biasa. Kemudian bisa ditingkatkan terus, dan hasilnya dari semua ketidaksempurnaan ya, karena sakit yang Mbak Nyayu alami, itu hasilnya tetap luar biasa menurut saya gitu ya. Dan Dan ini bahkan yang paling mm, paling saya syukurin banget adalah Mas mm, Warto. mm, Believe it or not, ini tadi kan mm, saya jalan-jalan ya dengan mm, anak saya gitu ya. Yang awalnya saya kalau jalan itu pasti sakit, kesakitan. mm, Padahal sebelum saya memulai HMP itu saya sempat berangkat ke Korea itu dengan kondisi saya harus mm, dengan didorong kursi roda ya mm, di mm, mm, bandara gitu ya. mm. Sekarang tuh dengan santainya tuh saya jalan gitu loh. Wow, Saya udah wow, wow. bisa Mm, ini ya alhamdulillah banget, saya mm, sangat-sangat mm, bersyukur. Yang paling saya mm, syukuri adalah saya bisa mm. sholat dengan gerakan yang normal Masya sesungguhnya. Allah, Saya bisa barakallah. duduk tahiyat itu benar-benar duduk Mm, tahiyat mm, gitu kan. Kemudian saya sudah mulai bisa apa ya, pinggang saya pun juga mm, udah nggak terasa berat, enteng banget mm, gitu loh. mm, Jadi kalau awalnya tuh berat mm, banget, sakit di mm, paha dengan segala macam, mm, ini enteng banget. Dan yang paling saya kaget, sekitar 1,5 bulan lalu, mm, saya sempat cek untuk kista karena memang, mm, mm, saya cek deh gitu, saya pengen tahu gitu kan, mm. dan ternyata kistanya mengecil, Mas Warto. Masya Dan Allah, wow, yang wow. tadinya Mm, ukurannya mm, 2 mm, senti gitu mm, ya, yang mm, di sisi kiri itu menjadi mm, 1, mm, yang di mm, mm. sisi kanan menjadi 0,7 Wow. gitu. Jadi saya benar-benar apa ya, kebantu banget Mas Warto Mm, dengan mm, program ini tuh benar-benar mm, bagi saya membantu banget, jauh banget. mm. Wow, terima kasih sekali ya Mbak Nyayu. Aduh, saya sampai speechless loh. Ini benar-benar, aduh ya, nggak terlukiskan lagi ya teman-teman ya. Bayangkan efeknya itu bukan hanya sekedar kurus gitu. Banyak orang di luar sana melakukan diet, tapi setelah kurus ini malah sakit-sakitan gitu ya, gara-gara cara dietnya salah gitu ya. Kurus sakit-sakitan, habis itu bosen diet, balik gemuk lagi gitu ya. Ini yang dialami Mbak Nyayu ini sangat berbeda gitu ya. Selesai diet itu masih tetap bisa turun lagi, pola makannya, pola hidupnya juga enjoy banget, dan dampak kesehatannya ini loh yang benar-benar wow, nggak bisa dilukiskan lagi gitu ya. Pasti Mbak Nyayu dan keluarga pasti sangat berbahagia ya dengan hasil yang didapatkan gitu ya. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Nyayu. Mungkin ada ini nggak? Mungkin pesan terakhir deh buat Mbak Nyayu sebelum mungkin terakhir deh, kata-kata terakhir untuk teman-teman yang mungkin mempunyai problem yang mirip-mirip atau hampir sama. Oke, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi mau memulai program gitu ya. Mungkin kita ada di awal kita ada rasa tidak percaya, maksudnya tidak percaya, Mm-mm, bisa nggak ya aku mampu gitu kan? mm-mm, Bisa nggak sih aku kembali sehat lagi gitu kan? mm-mm, Tapi trust me, kalau memang benar-benar ngikutin program ini gitu ya, kita mm-mm, ikutin coach-nya mengarahkan dengan mm-mm, seksama gitu ya, ikutin deh semuanya mm-mm, dan percaya walaupun hanya dengan olahraga yang sangat minim kayak yang saya rasakan mm-mm, gitu ya, itu benar-benar ternyata dampaknya itu, ya ini yang saya rasakan gitu loh, saya bisa mm-mm. jalan lagi, saya dengan segala macam dan Oh. saya Mm-mm, kembali lebih mm-mm, segar gitu dan orang-orang mm-mm, ketika ngeliat saya, kok jauh beda ya mm-mm, gitu loh, dan mm-mm. saya jauh lebih enjoy untuk segala Mm. macam gitu. Oke, terima kasih sekali lagi ya atas nama OTG Fit Community. Terima kasih sekali Mbak Nyayu yang sudah berbagi sharingnya sangat luar biasa ya. Kami coba bisa mendoakan Mbak Nyayu selalu sehat dan mendapatkan kesehatan primanya kembali ya, bisa berdampak untuk semua keluarga.